Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa jamaah Masjid Agung Al-Azhar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang bahayanya berbohong. Bohong adalah sebagian daripada penyakit dalam hati kita. Bahkan bohong atau yang kita sebut dengan kadzab adalah satu ungkapan, satu kata yang melekat sehari-hari dalam kehidupan kita. Karena kita melihat bahwa hampir setiap orang tidak terlepas dari perbuatan bohong, walaupun dimulai dari hal-hal yang sepele sampai kepada hal-hal yang sangat berat kebohongannya. Namun demikian, bahwa bohong ketika sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, ini adalah sangat berbahaya, bukan hanya pada diri pelaku pembohong itu, tetapi sangat berdampak luas kepada masyarakat secara umum. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 36 bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal af'ida kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tanpa dasar ilmu atau tidak tahu kebenarannya. Inna sam'a, bahwa sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fu'ada, dan hati kita, semuanya itu kana anhu mas'ula, akan dimintakan pertanggungjawaban jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan peringatan yang jelas bahwa bohong adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita, dan tentunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada 6 bahaya orang yang berbohong. Yang pertama, bohong adalah memasukkan diri kita melakukan perbuatan dosa yang besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia tidak sekali-kali memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas, dan dia orang-orang yang dusta. Kemudian yang kedua, bahwa bohong adalah penyebab menggiring mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian yaitu perbuatan bohong, karena bohong akan mengantarkan kalian kepada perbuatan yang fujur, yang jelek, yang jahat, yang jelek. Kemudian perbuatan yang jahat itu mengantarkan pelakunya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, bahwa bahayanya bohong, dia termasuk orang yang dicatat sebagai orang pendusta. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja ketika seorang berbohong, maka dia tidak ada trust dari orang lain, sehingga apapun yang dia lakukan maka tidak dipercaya lagi oleh orang lain untuk memberikan amanah atau bantuan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang keempat, bahayanya orang yang bohong itu adalah merupakan salah satu sifat orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nahl 105 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sungguh hanyalah orang-orang yang mengadakan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, wa ulaika humul kadzibun, dan mereka adalah orang-orang yang dusta. Kemudian bahayanya orang berbohong yang kelima adalah tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hidup ini adalah atas kasih sayang Allah. Harapan kita dalam kehidupan ini diberikan petunjuk oleh Allah. Manakala kita sebagai pelaku bohong, maka semua itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam As-Saffat berfirman di ayat yang ke-7, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Dan barang siapa yang zalim, yang mengada-ada dengan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia diseru untuk keislaman, maka Allah la yahdil qaumadz zalimin. Dia tidak termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk, dan dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian yang keenam, salah satu tanda orang-orang yang munafik. Jadi orang yang bohong adalah melekat dirinya sebagai orang yang munafik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqu thalasah, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, ketika dia berkata dia dusta, ketika dia janji dia mengingkari, kemudian ketika diberikan amanah dia mengkhianati. Orang yang bohong adalah merupakan bagian orang-orang yang munafik. Kita berlindung. Oleh karena itu tentunya kita jauhkan sikap bohong dalam diri kita. Walaupun demikian, ada satu perbuatan bohong yang masih ditoleransi dalam agama kita. Oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walam asmak yurakhasu fi syai'in mimma yaqulun nas kadzdzaba illa fi thalasin." Ummu Kulsum menyampaikan bahwa dia tidak pernah mendengar satu rukhsah atau keringanan terhadap perkataan seorang manusia terhadap kebohongan itu. Jadi semua kebohongan itu tidak ada toleransi, tidak ada rukhsah, illa thalasin, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-harbu, yaitu dalam kondisi peperangan, dalam kondisi menyelamatkan jiwa seseorang. Dalam perang ketika sekelompok anggota ditangkap oleh musuh, ketika dia jujur maka akan membahayakan kelompoknya, maka berbohong pada saat itu adalah bagian yang diperbolehkan oleh agama. Kemudian yang kedua, wal islahu bainan nas, dalam rangka untuk mendamaikan kedua manusia. Kadang dalam kehidupan kita ada saudara kita yang bermusuhan. Bagi kita yang ada di tengah-tengahnya, yang netral, tentunya harus bisa melakukan pendekatan yang menjadikan mereka bisa berbaikan. Walaupun satu orang menjelekkan orang yang lain, tentunya kita bisa tidak perlu menyampaikan kejelekan itu kepada yang lainnya, karena akan menimbulkan kebencian yang lebih. Maka kita perlu mengemas dalam bahasa yang baik, yang tentunya tidak sesuai dari sumber awalnya. Dan kebohongan itu masih diperbolehkan karena dalam rangka untuk mendamaikan saudara kita yang sedang bermusuhan. Kemudian yang ketiga, bohong yang masih bisa diperbolehkan adalah wahadisur rajul imra'atuhu wahadisul imra'atu zaujuha, yaitu ucapan perkataan seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya istrinya kepada suaminya. Walaupun tentunya bukan hal-hal yang bisa melanggar dari kewajiban dan haknya. Satu contoh umpamanya, ketika seorang suami membeli pakaian untuk istrinya, kemudian ketika dibawa pulang, ya, boleh jadi istrinya melihat bahwa pakaian yang dibelinya itu tidak sesuai dengan harapannya, modelnya jelek, ketinggalan zaman, bahannya kasar dan sebagainya. Maka ketika istri menyampaikan, apakah senang terhadap pakaian yang saya beli? Istri ketika menjawab, iya saya senang, walaupun sesungguhnya sebaliknya itu adalah kebohongan yang masih dibenarkan. Atau sebaliknya, ketika pulang kemudian seorang suami mendapatkan suguhan makanan dari istrinya, kemudian yang dihidangkan ternyata tidak enak, tapi yang diungkapkan oleh seorang suami sebaliknya bahwa masakannya sudah enak, cuma hanya kurang sedikit bumbunya saja, adalah kebohongan yang masih dibenarkan oleh agama. Namun demikian,
Ini adalah batas-batas toleransi yang sangat maksimal, karena pada dasarnya kebohongan itu tidak dibenarkan dalam agama, karena kebohongan merugikan diri sendiri dan juga pada orang lain. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat bohong dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.